Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa hadana ala dinil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad qad daqat khilati adrikni ya Rasulullah. Amma ba'd. Yang saya hormati Ibu-ibu Dharma Wanita Persatuan, Kementerian Agama, Kabupaten Kota se-Jawa Timur, pemirsa yang dirahmati Allah. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersolawat kita keharibaan suri teladan kita baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Doa adalah permohonan dari manusia yang ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa biasanya berisi tentang harapan, permintaan, atau rasa syukur yang diungkapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta diiringi dengan keyakinan bahwa Allah akan mendengarkan dan memberikan jawaban atas doa-doa kita. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 186. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Maka hendaknya mereka memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka selalu memperoleh kebenaran. Dalam hadis yang diriwayatkan At-Tirmidzi disebutkan bahwa ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu merupakan inti dari ibadah. Ibadah yang dimaksudkan adalah ibadah yang dilakukan semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa dilakukan dengan rasa tunduk dan takut serta berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada beberapa hadis yang menyebutkan tentang doa-doa yang mustajabah. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dari Anas ibnu Malik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Thalathu da'watin la turaddu, da'watul walidi, wa da'watus shaimi, wa da'watul musafiri." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 3 doa yang tidak tertolak. Yang pertama, doa orang tua kepada anaknya. Yang kedua, doa orang yang berpuasa. Dan yang ketiga, doa musafir. Doa orang tua kepada anaknya. Dalam hadis yang diriwayatkan At-Tirmidzi disebutkan, ridallahu fi ridal walidaini wa suhtullahu fi suhtil walidaini. Bahwa ridhonya Allah tergantung kepada ridhonya kedua orang tua, dan murkanya Allah tergantung kepada murkanya kedua orang tua. Oleh karenanya, selaku orang tua, sayupnya nyalah kita berucap dan berdoa yang baik-baik kepada putra-putri kita. Karena doa orang tua kepada anaknya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa orang yang berpuasa. Menurut hadis yang diriwayatkan At-Tirmidzi disebutkan wasaimu hina yuftiru. Doa orang yang berpuasa hingga berbuka. Baik puasa sunnah maupun puasa wajib, lebih-lebih puasa Ramadan seperti saat ini. Terkabulnya doa orang yang berpuasa disebabkan kuatnya unsur kedekatan diri seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengosongkan jiwa dari perbuatan mubah dan godaan syahwat. Doa musafir. Doa musafir merupakan doa yang mustajabah apabila perjalanannya adalah perjalanan yang baik. Musafir sering menghadapi kesulitan. Hal itulah yang memudahkan berserah diri dan tunduk kepada Allah sehingga memudahkan doa untuk terkabul. Adapun waktu-waktu yang mustajabah
Di antaranya adalah yang pertama, ketika sujud dalam sholat. Sujud merupakan simbol pengakuan atas kelemahan diri seseorang kepada Allah. Sujud merupakan bentuk pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Muslim bahwa seorang hamba berada paling dekat dengan Rabb-nya adalah ketika sedang bersujud. Maka perbanyaklah doa ketika itu. Yang kedua, antara adzan dan iqamah. Dalam hadis yang diriwayatkan Ahmad disebutkan bahwa sesungguhnya doa yang tidak tertolak adalah doa antara adzan dan iqamah. Maka berdoalah. Yang ketiga, sepertiga malam terakhir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Rabb kita turun ke langit dunia pada sepertiga malam yang akhir pada setiap malamnya. Kemudian berfirman, orang yang berdoa kepadaku akan aku kabulkan. Orang yang meminta sesuatu kepadaku akan kuberikan. Dan orang yang minta ampun dariku akan aku ampuni. Sedangkan cara Allah merespon doa-doa kita terdapat tiga kemungkinan. Yang pertama, dikabulkan sesuai permintaan. Nah, maksudnya doa kita oleh Allah dikabulkan secara tunai, secara kontan. Misalkan kita berdoa memohon sesuatu, kemudian dalam waktu tidak lama dikabulkan doa kita oleh Allah. Kemudian yang kedua, dikabulkan di waktu yang tepat. Allah masih ingin menguji sampai sejauh mana kesabaran dan kesungguhan kita. Dan Allah lah yang lebih tahu kapan waktu yang tepat kita layak menerima atau mendapatkan doa kita. Kemudian yang ketiga, dikabulkan dalam bentuk lain. Bukan berarti Allah tidak sayang kepada kita, bukan berarti Allah tidak mengabulkan doa kita, tetapi Allah lah yang lebih mengetahui mana yang lebih bermanfaat bagi kita. Jadi terkadang sesuatu yang kita suka belum tentu baik bagi kita. Marilah Ramadan kali ini kita jadikan momentum untuk memperbanyak doa dengan penuh keikhlasan dan ketundukan serta keyakinan bahwa Allah akan mengabulkan doa-doa kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Wal afu minkum, syukron katsiran. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.